dalam sebagian malam yang Allah ciptakan malam itu, Allah memberikan satu keistimewaan agar supaya kita ini menjadi beribadah, ya, beribadah sholat di dalam sebagian malam itu. Untuk apa? Supaya kita berada pada tempatnya makom Nah, ini tentunya memiliki satu makna yang mendalam dan sesuatu yang penting untuk kita sadari bahwa di antara sepertiga malam, ya, sebagian malam dimasukkan ke dalam ayat tersebut adalah sepertiga malam yang mana di dalam sepertiga malam itu ada banyak kelebihan-kelebihan. Antara lain yang pertama, bahwa pada jam-jam seperti itu Allah itu menurunkan suatu zat yang luar biasa mahal dan sangat penting untuk kondisi tubuh kita yang namanya ozon O3 ya, ozon. Kalau O2 itu oksigen, kalau O3 itu ozon. Ozon ini kalau dijual dunia itu lebih mahal daripada O2. Sedangkan kalau saya O2 itu saya itu yang tabung besar itu sudah 500 atau 150 ribu, ya, kalau dengan botolnya malah jutaan harganya. Nah, O3 itu lebih mahal lagi. Bapak dan Ibu, apakah pernah mendengar kalau ada penyelam yang tenggelam di dasar lautan, terus dia mengalami penyakit karena rekanan itu bisa dipulihkan lagi dengan ozon yang ditaruh di dalam satu tabung, terus yang sakit ini dimasukkan ke dalam tabung. Itu hanya ada di rumah sakit Angkatan Laut di Laut, hanya ada di situ. Terapinya 1 jam cuma apa? Dan dengan sekarang setiap dengan bangun jam 2, kalau dengan menikmati sholat tahajud, apalagi kalau sholat tahajudnya dilaksanakan di masjid, mudah-mudahan masjidnya nggak dikunci lah ya. Muhammad dia tidak pernah dikunci. Ya, dengan Dikembang. Itu tidak dibaca. Nah, Bapak Ibu yang menikmati sholat tahajud mulai jam 2 masuk waktu subuh dan memang itu perjalanan dari rumah menuju masjid itu melewati ozon yang sangat banyak dan tidak bisa meniru ozon itu. Ya, dengan sistem di dalam dada, terus dengan pakai untuk bernapas seperti biasa, itu sama terapi, Pak. Itu bisa membuat awet muda. Jadi kalau orang yang ahli tahajud terus cepat tua, itu ada yang salah dengan tahajudnya. Nah, jadi insya Allah salah satu hikmah orang yang melakukan tahajud terus seperti yang malam awet muda. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari pelaksanaan tahajud kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan pernah nggak mendengar satu cerita ketika ada seseorang pergi ke orang pintar, ya, ke dukun atau ke kiai atau ke siapa, ketika dia itu menyatakan maksudnya untuk apa, terus dia itu diminta untuk datang tengah malam di bawah bulan purnama, terus dikasih bunga-bunga wangi-wangian. Nah, itu adalah suatu upaya untuk menimbulkan proses konsentrasi, proses pengobatan itu. Ya, jadi ada upaya-upaya untuk membangkitkan kefokusan daripada orang yang akan berobat itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya sholat tahajud itu mempunyai kelebihan adalah diangkatnya kita derajat kita. Nah, terus di antara peningkatan derajat itu adalah seseorang ini bisa melakukan satu fokus atau satu konsentrasi dengan kalau misalnya ingin sholat khusyuk siang hari itu susah, insya Allah di malam hari itu mudah. Ya, karena jangan itu tidak ada dan jangan akan dilatih oleh Allah untuk bisa memodelkan alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Ya. Nah, di
Di dalam Al-Quran sudah ditentukan, disampaikan bahwa sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Kalau apa? Kalau khusyuk. Itu kuncinya, kata kuncinya itu khusyuk. Kalau nggak khusyuk itu nggak bisa dirubah dari keinginan melakukan perbuatan keji dan munkar. Itu masalah. Nah, untuk mencari khusyuk, dengan bisa memperolehnya pada saat seperti malam itu. Latihannya di situ. Nanti kalau yang seperti malam sudah sukses, insya Allah di luar waktu itu akan menjadi sukses. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit akan bercerita tentang namanya ras. Ras itu pintu yang membatasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Namanya ras. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau mendengar adzan terus sedang sejajar berdiri menuju ke tempat wudu dan langsung menuju ke masjid Baitullah bebas sajadah. Jangan kalau biasanya sudah seperti itu, maka ketika mendengar adzan, walaupun jenengan itu sibuk, walaupun jenengan ada aktivitas yang lain, karena dengan sudah biasa ketika mendengar adzan langsung sejajar menuju ke tempat wudu, insya Allah jenengan akan melakukan itu secara istiqomah. Beda dengan orang yang ketika mendengar adzan, kita sholat adzan makan. Akhirnya ketika adzan rasa-rasa dan orang yang berada di tempat wudu, tapi tetap melanjutkan pekerjaannya. Itu untuk mengubah perilaku yang ketika mendengar adzan itu tetap melaksanakan kegiatannya, tidak berubah untuk segera berangkat ke tempat pengambilan wudu, itu susah. Itu susah. Karena yang sudah tertanam di pikiran bawah sadarnya bahwa jika adzan tetapnya pegawai, bukan menuju ke tempat sholat. Nah, mengubah pikiran bawah sadar karena dengan ini setiap hari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu yang dipakai itu pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Ya. Jadi dengan seandainya sekarang di hadapannya ada aqua, ada teh hangat, dengan itu betul selesai ditaruh lagi. Tidak selesai minum terus gelasnya dilempar ke belakang. Itu pikiran bawah sadar atau pikiran sadar? Pikiran bawah sadar. Karena dengan sudah biasa melakukan itu, sehingga Anda dengan tidak usah dituntut lagi satu persatu untuk melakukan tahapan-tahapan minum teh sampai gelasnya itu ditaruh lagi di depan Anda. Itu tidak perlu diajari lagi. Itu namanya dengan mempergunakan pikiran bawah sadar atau kebiasaan. Jadi kalau dengan sudah biasa, maka itu tidak usah ngajari lagi. Tapi ketika dengan melakukan sesuatu dengan tidak pernah melakukan satu inputan sama sekali tentang apa yang harus dilakukan, baru dengan menggunakan pikiran sadar. Sehingga 88% dengan dalam kehidupan jenengan itu selalu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar. Gitu Pak. Nah, untuk merubah pikiran bawah sadar ini ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dengan pendekatan teologi, pendekatan alkitab. Kita khusus di dalam sholat. Orang yang khusyuk, orang yang fokus, orang yang konsentrasi, itu rasanya di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu terbuka. Sehingga dengan kondisi yang khusyuk itu, maka Allah itu bisa membuat pikiran bawah sadar kita. Kalau dengan tidak khusyuk, maka ras itu tidak akan terbuka dan Allah itu tidak akan bisa mengolah pikiran dengan yang buruk dengan yang baik. Maka disitulah pentingnya khusyuk itu. Ya Pak ya. Makanya kalau sekarang di penjara itu banyak orang-orang yang di penjara yang muslim, umroh bolak-balik, kaji bolak-balik, di penjara masih melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Itu karena mereka melakukan ibadah
itu tidak pernah kusuk. Akhirnya Allah tidak bisa mengolah pikiran. Orang yang berdoa dengan kusuk, orang yang akan bisa diolah pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika tidak kusuk tidak bisa. Lalu yang kedua, yang bisa dilakukan untuk mengolah pikiran bawah sadar kita ini, ya, itu ketika seseorang itu matanya sudah terpejam, tapi masih bisa diajak bicara. Misalnya anak kita sudah ngomong, terus terus ketika malam itu anak kita tanya, Mas masih dengar suara ayam? Masih, tapi matanya terpejam. Itu rasanya terbuka. Rasa terbuka. Dengan kasih informasi-informasi pada anaknya supaya nak jangan ngomong, lebih baik tipisnya di kamar mandi. Nah itu hal-hal yang positif itu bisa kita sampaikan pada anak kita. Itu ketika anak itu matanya sudah terpejam tapi masih bisa diajak dialog. Itu bisa dilakukan. Siapapun Pak, dengan yang biasa ayah ibunya kerja, anaknya di rumah sendirian. Ketika pagi hari bapaknya berangkat kerja, ibunya berangkat kerja, anaknya dititipkan ke pembantu gampang ngurusin disertai TV, anaknya dihadapkan ke TV. Itu mulai umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun waktunya sekolah, disuruh sekolah, angel. Kenapa? Karena kebiasaannya dari jam segitu jam nonton TV. Ininya sudah diolah nonton TV.